Selamat bergabung lagi dalam mata kuliah pemasaran dan merek MK2P10. Kali ini kita akan membahas portfolio merek. Di sini dalam bahasan ini kita lihat dalam daftar isi ya. Di sini dalam daftar isi kita ada contoh konsep pengenalannya, kemudian ada pertanyaan pemicu, kemudian bagaimana strategi portfolio merek, co-branding, brand extension, dan rebranding. Kemudian di akhir pelajaran kita akan membahas studi pengelolaan portofolio merek. Sudah siap? Kita mulai. Contoh konsep pengenalan. Di sini kita ambil contoh ada satu perusahaan ABC, ada produsen minuman energi yang baru memasuki pasar. Setelah 2 tahun, perusahaan menghadapi tantangan dalam membangun merek yang kuat. Penelitian pasar menunjukkan yaitu hanya 25% konsumen yang mengenali merek ABC, tentu dalam pasar produsen minuman energi. Kemudian 50% dari konsumen memilih merek pesaing karena dianggap lebih berkualitas. Dianggap ya persepsi. Kemudian yang berikutnya dari hasil survei adalah konsumen tidak memiliki asosiasi yang jelas terhadap merek ABC. Setelah hasil survei penelitian pasar tersebut menunjukkan hasil seperti itu, maka manajemen perusahaan memutuskan untuk meluncurkan kampanye pemasaran besar-besaran. Fokus pada memperkuat brand awareness, meningkatkan persepsi kualitas, dan membangun asosiasi emosional positif dengan produk mereka. Semua keputusan ini tentu berdasarkan hasil riset yang dilakukan. Nah, pertanyaannya, mengapa brand awareness penting bagi perusahaan ABC? Seperti kalian lihat di gambar, di situ ada piramida brand awareness di situ ya. Brand awareness itu memungkinkan konsumen mengenali merek ABC dan memasukkannya ke dalam daftar pilihan saat membeli produk. Tanpa kesadaran merek yang cukup, konsumen tidak akan mempertimbangkan produk tersebut. Bagaimana caranya untuk meningkatkan brand awareness? Jelas, pertama melalui iklan di media massa dan digital. Ya, kemudian direct promo ya, atau melalui event marketing, sampling produk ya, diberikan cuma-cuma kepada konsumen sesuai dengan targetnya. Kemudian bisa juga melalui kolaborasi dengan influencer di media sosial. Selanjutnya, bagaimana untuk meningkatkan persepsi kualitas produk? Bisa dengan cara menyoroti keunggulan produk dalam pemasaran, misal bahan-bahan yang alami atau energi yang tahan lama dan macam-macam. Kemudian bisa juga mendapatkan sertifikasi atau ulasan positif dari third party. Kemudian mengutamakan kemasan premium yang mencerminkan kualitas. Packaging atau kemasan itu sangat berperan penting dalam menentukan persepsi kualitas produk. Lalu kita akan membahas strategi pengelolaan portofolio, co-branding dan brand extension, dan serta rebranding. Kita lihat dari sejarahnya dulu. Evolusi pengelolaan merek itu dimulai tahun, udah lama ya, abad 19 pada era 1870-an, ketika perusahaan-perusahaan mulai mendaftarkan merek dagang mereka. Dari P&G tahun 1931, yaitu Neil McElroy memperkenalkan konsep brand management melalui memo legendaris yang merubah cara perusahaan mengelola merek. Merek adalah janji, merek yang bagus adalah janji yang ditepati. Itu salah satu PMO dari Robert K. Greenleaf. Bagaimana konsep dasar portfolio merek? Portofolio merek itu mengacu pada kumpulan semua merek yang dikelola oleh perusahaan untuk melayani pasar yang berbeda atau memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Pengelolaan portofolio yang efektif membantu perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitif untuk memaksimalkan nilai-nilai pelanggan dan menciptakan harmoni antara merek induk dan submerek. Komponen utamanya meliputi arsitektur merek, hierarki merek, serta peran portfolio. Kemudian, dalam pengelolaan portofolio merek, perusahaan perlu menentukan peran dari setiap merek. Apakah mereka sebagai driver, endorser, atau niche. Contoh suksesnya, tentu kita bisa lihat perusahaan multi-level FCMG yang besar, berasal dari Belanda, yaitu Unilever. Unilever itu sudah ada di Indonesia dari zaman sebelum Indonesia merdeka. Kemampuan mereka untuk mengelola portofolio dapat mencakup merek-merek dengan audiens yang berbeda, namun tetap berkontribusi pada tujuan strategis perusahaan. Kemudian, untuk framework dan implementasinya, yang pertama adalah House of Brands. Itu adalah strategi di mana setiap merek berdiri sendiri dan memiliki positioning unik. Contohnya di Procter & Gamble, dengan merek-merek ada Pampers, ada Tikte, ada Gillette, itu mereka berdiri sendiri, tapi mereka dihandle oleh P&G. Strategi yang kedua adalah branded house, yaitu strategi yang menggunakan satu merek induk yang kuat ya. Contohnya bisa kita lihat adalah Virgin Group. Virgin Group itu ada Virgin Airlines, Virgin Mobile, Virgin Record, Virgin Cola, dan semuanya ada merek induk yaitu Virgin. Kemudian strategi yang ketiga adalah hybrid. Tentunya hybrid itu adalah kombinasi kedua tadi. Di situ kita bisa lihat contohnya itu adalah perusahaan Nestle. Mereka itu ada yang under semuanya Nestle, ada kemudian juga ada merek-merek seperti KitKat dan
Nescafe. Itu hybridnya dari perusahaan Nestle.